Ketika Hamas melepaskan roket ke penduduk Israel, membunuh dan menangkapi mereka, banyak umat Islam yang bangga dan mengucap syukur kepada Allah SWT, Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah, supaya Allah SWT melindungi Palestina dan meridhoi perjuangan Hamas. Semoga Allah terus memberikan pertolongan dan perlindungan pada warga Palestina. Semoga Allah selalu meridhoi perjuangan Hamas dan melindungi rakyat Palestina. Amin. Bismillah, selalu dilindungi Allah saudaraku Palestina. Dan sebagainya. Sementara Presiden Palestina sendiri dan orang Arab banyak yang mengutuk perbuatan pejuang Hamas atas tindakan mereka meluncurkan roket ke Israel dan membunuh rakyat Israel dan menyandra sebagian pada tanggal 7 Oktober tersebut. Bahkan putra pendiri Hamas sendiri membelot dan membela bangsa Israel karena dia sadar bahwa tindakan ayahnya dan kelompok yang didirikan ayahnya adalah tindakan iblis. Hasil doa umat Islam Indonesia kepada Allah SWT berbuah pahit kepada bangsa Palestina karena banyak yang tewas dan menderita, rumah dan harta benda mereka luluh lantak akibat ulah yang dilakukan oleh Hamas, pejuang Islam kebanggaan umat Islam Indonesia. Kengerian yang terjadi di Palestina atas ulah siapa? Bukankah mayoritas umat Islam Indonesia mendukung Hamas melakukan teror kepada Israel harus ikut bertanggung jawab secara moral atas apa yang terjadi di Palestina saat ini? Anda yang mendukung serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober lalu adalah tidak waras, karena Anda tidak berpikir jika terjadi perang maka akan banyak yang menderita dan meninggal. Di setiap perang tentu pasti ada korban yang meninggal, mengalami kerugian material dan imaterial. Siapa yang mengancam, atau yang mencari gara-gara, atau yang mengundang perang, maka mereka inilah sebenarnya yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut, bukan pihak yang diancam. Kalah jadi abu, menang jadi arang, itulah kata pepatah yang tepat bagi mereka yang berperang. Artinya, baik menang maupun kalah akan sama-sama menanggung kehancuran, baik kehancuran fisik maupun kehancuran perekonomian. Nafsu mengusir bangsa Israel dari kampung halamannya dengan alasan agama adalah pikiran sesat, sebab di Al-Quran sendiri jelas ada tertulis bahwa bangsa Israel tinggal di Yerusalem dan sekitarnya adalah atas perintah Tuhan sejak zaman Musa. Quran Surah Al-Maidah ayat 21 dan Quran Surah Al-Isra ayat 104 sangat jelas mengatakan tanah suci Palestina telah ditentukan Allah bagi Bani Israel. Dan di Quran Surah Al-Isra ayat 5-6 sudah dikatakan bahwa ada masanya ketika umat Israel tidak taat kepada Tuhan maka mereka akan dijajah oleh bangsa lain dan merajalela di tanah mereka, dan jika umat Israel kembali di jalan Tuhan maka umat Israel akan mengalahkan mereka dan Tuhan akan memberkati mereka. Oleh karena itu, tindakan pejuang Hamas dan pendukungnya telah mengabaikan berita yang ada di Al-Quran, kitab suci agamanya sendiri, sehingga mereka ini sebenarnya adalah orang-orang durhaka kepada perintah Tuhan. Kebencian umat Islam kepada bangsa Yahudi atau Israel pada dasarnya bukan karena keberadaan mereka di tanah leluhur mereka yang disebut tanah Palestina, tetapi sudah ada doktrin di dalam Al-Quran yang mengajarkan kebencian kepada Yahudi dan Nasrani, sehingga di hati umat Islam sejak kecil sudah tertanam rasa benci kepada bangsa Yahudi sekalipun mereka tidak pernah berurusan kepada bangsa Yahudi. Umat Islam lebih dekat hubungannya dengan bangsa jin daripada kepada bangsa Yahudi, kaum yang sebangsa dengan para nabi yang membawa manusia ke dalam kebenaran dan keselamatan. Sedangkan jin adalah kaum yang berasal dari dunia kegelapan, roh-roh penyesat, keturunan dari iblis dan malaikat-malaikatnya yang telah terusir dari sorga. Kita juga sering mendengar bahwa tanah Palestina adalah negeri para nabi, sedangkan para nabi tersebut adalah keturunan Yakub atau Bani Israel. Dengan demikian tanah Palestina adalah negerinya Bani Israel.
Bukankah suatu kebodohan jika Anda mengatakan tanah Palestina sebagai negeri para nabi tetapi Anda menolak keturunannya sebagai ahli waris tanah tersebut dan mengklaim sebagai tanah orang Arab? Apakah para nabi itu orang Palestina dari keturunan Arab dan beriman kepada Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah? Nafsu untuk mengusir bangsa Israel dari tanah warisan leluhur mereka adalah nafsu dari setan, yang tidak menghormati nenek moyang mereka sebagai nabi yang telah menjembatani Tuhan dengan manusia, dan Al-Quran sendiri telah mengatakan bahwa tanah suci itu adalah milik Bani Israel. Tindakan bodoh pejuang Hamas dieluk-elukan orang Indonesia karena seiman tanpa memandang bagaimana kelakuan mereka yang kerap melakukan teror baik kepada bangsa Yahudi dan kepada orang Palestina yang tidak sependapat dengan mereka. Sedangkan orang-orang Palestina, orang Turki, orang Iran dan orang Arab sendiri dari kaum tertentu, bahkan dari Presiden Palestina mengutuk perbuatan Hamas. Biasanya, suatu negara atau kelompok yang akan melakukan serangan kepada bangsa lain dengan maksud mengusir mereka tentu sudah melakukan perhitungan yang matang. Jika tujuannya adalah untuk mengusir orang-orang Israel dari tanah yang diklaim sebagai tanah Palestina, maka tentu segala peralatan dan logistik untuk menginvasi daerah lawan harus sudah dipersiapkan. Tetapi yang dilakukan oleh pejuang Hamas hanya mempersiapkan daerah pertahanan dengan membangun terowongan di bawah pemukiman warga untuk berlindung dari serangan Israel dan sarana untuk meluncurkan roket ke daerah lawan, sedangkan rakyat Palestina yang berdiam di atas terowongan itu menjadi tameng dan tumbal mereka. Ketika Hamas meluncurkan roket ke Israel dari samping rumah penduduk, gedung perkantoran, rumah sakit, sekolah, bahkan rumah ibadah, apakah tentara Israel harus diam karena jika diserang maka penduduk akan kena dampaknya? Tindakan Hamas untuk melakukan teror dengan cara demikian akan melibatkan rakyat Palestina secara tidak langsung, karena mereka akan terhitung sebagai pelindung, fasilitator, dan lain sebagainya yang wajib diserang oleh lawan. Namun oleh pihak pendukung Hamas mengatakan, Israel telah melakukan pembunuhan rakyat Palestina yang tidak berdosa dan melakukan genosida. Apakah bangsa Israel tidak berhak membela diri dan melakukan serangan balik kepada Hamas yang menyerang dan mengancam mereka? Apakah yang diandalkan pejuang Hamas hanya bertahan di dalam terowongan dan membiarkan penduduknya tewas dan harta benda mereka yang berada di atas terowongan luluh lantak? Dan apakah dengan cara begini maka bangsa Israel semuanya akan kabur ke luar negeri meninggalkan Israel karena takut dengan Hamas? Apakah tentara Israel menjajah daerah Gaza sehingga pejuang Hamas mempersiapkan terowongan dan persenjataan untuk mengusir mereka dari Gaza? Apakah pejuang Hamas bermimpi jika Israel diroket maka mereka akan kabur keluar Israel dan tidak pulang tanpa melakukan perlawanan? Apakah pejuang Hamas bermimpi dapat mengusir orang-orang Israel hanya dengan membangun pertahanan di dalam terowongan yang pintunya di sekitar rumah warga lalu meluncurkan roket dari sana? Tentara Vietnam bergerilya di hutan di dalam terowongan dan membuat jebakan adalah dalam rangka mengusir tentara Amerika yang datang ke daerah mereka, bukan dalam rangka membinasakan atau mengusir bangsa Amerika dari tanah Amerika. Hal yang bisa dilakukan pejuang Hamas hanyalah dengan melakukan teror dari Gaza dengan meluncurkan roket atau rudal yang tidak terbaca pergerakan mereka di dalam terowongan. Tetapi dari mana roket itu muncul dan terlihat oleh lawan sudah tentu tempat itu akan dibombardir dan hancur. Rumah penduduk sebagai titik munculnya roket yang diluncurkan ke Israel tentu akan dibombardir oleh Israel. Sudah tentu harta benda warga Palestina dan nyawa mereka menjadi taruhannya. Oleh karena itu, kehancuran kota Gaza dan kematian ribuan orang-orang Palestina yang kena bom tentara Israel adalah tanggung jawab Hamas dan yang mendukungnya. Mereka yang mendukung Hamas melakukan teror adalah orang bodoh, karena sudah pasti rakyat Palestina akan mengalami penderitaan karena nyawa dan harta benda mereka menjadi tumbal kebodohan Hamas. Dan saya yakin bahwa bukan bangsa Israel yang terusir dari tanah mereka, tetapi justru daerah Gaza akan berada di bawah kendali Israel demi keamanan mereka. Hamas adalah rakyat sipil bersenjata, bukan angkatan bersenjata resmi yang dibentuk oleh negara. Oleh karena itu, tidak heran jika di dalam rumah penduduk banyak ditemukan senjata, ada di balik kasur anak-anak, di ruangan bermain anak-anak, di rumah sakit, di masjid dan lain sebagainya.
karena sang pemilik rumah itu adalah anggota Hamas. Dan tidak mengherankan jika berita dari pihak yang mendukung Hamas tidak pernah mengatakan pejuang Hamas meninggal. Yang mereka sebutkan adalah banyak rakyat sipil yang meninggal, sebab Hamas itu adalah rakyat sipil bersenjata. Di dalam konsep hukum, bila mana di rumah itu ditemukan alat yang digunakan penjahat, atau Anda melindungi penjahat, atau Anda memberikan bantuan kepada penjahat, maka Anda sudah termasuk sebagai penjahat itu sendiri dan wajib mendapat hukuman. Demikian jugalah warga Palestina yang melindungi Hamas, atau menjadikan tempat tinggal mereka sebagai tempat melakukan teror, maka mereka terhitung sebagai bagian dari Hamas. Hamas adalah rakyat sipil bersenjata yang berbaur dengan warga lainnya. Maka tidak heran jika senjata-senjata Hamas ditemukan di rumah sakit, di rumah warga, di masjid, di sekolah, di kamar anak-anak, di bawah kasur anak-anak, karena mereka itu adalah anggota Hamas. Jika anggota Hamas ini meninggal akibat diserang tentara Israel, maka yang meninggal tersebut dilaporkan sebagai rakyat sipil yang tidak berdosa. Apakah ada dari berita yang pro-Hamas pernah mengatakan anggota Hamas meninggal? Tidak ada, semua yang dilaporkan meninggal adalah rakyat sipil. Antara warga sipil biasa atau pejuang Hamas susah dibedakan, karena anggota Hamas tentu termasuk sebagai warga sipil.